Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Elisha Fatima, biasa dipanggil Elisha. Aku merupakan mahasiswa semester akhir di sisi IT Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusan Information Technology, dengan jurusan peminatan Internet System Autobase. Di sini aku akan menjelaskan aplikasi Android yang sudah aku buat untuk memenuhi nilai dari matkul MAP. Di sini aku membuat aplikasi Android menggunakan bahasa Kotlin dan juga Android Studio yang berjudul Daily Notes. Daily Notes ini aku buat untuk mengisi notes daily yang dapat diakses di handphone. Adapun fitur dari aplikasi ini yaitu bisa create, read, update, and delete. And about app, this daily notes application is an application created for writing daily notes, which can create, read, update, and delete notes. Apart from that, this application has also created login and registration features. Langsung saja aku akan testing aplikasinya. Dari yang tadi udah aku jelaskan, di sini bisa login dan juga register untuk teman-teman yang belum memiliki akun. Apabila teman-teman belum memiliki akun, dapat mengklik sign up di sini di bawah, lalu menginput email teman-teman sekalian. For example, Elisha@gmail.com. Di situ input juga passwordnya. Oke, habis itu klik register. Dan dia akan muncul toast registration successful dan juga langsung mendirect ke page login. Langsung saja kita input email dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan di halaman register. Oke. Dan juga input passwordnya. Habis itu klik login. Oke, setelah mengklik login, aplikasi akan langsung mendirect ke homepage. Tampilan ini merupakan tampilan homepage dari Daily Notes app. Di sini di pojok kanan atas itu ada button untuk meng-create notes yang akan kita buat, dan juga button kiri atas itu merupakan button untuk logout. Langsung saja kita bikin notes-nya di sini. Kamis dong. Ya. Dan juga input kontennya hari ini kerjaan aku menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Habis itu kita bisa langsung meng-save notes yang sudah kita buat barusan di button save di pojok kanan atas. Oke, akan langsung muncul toast note save dan juga card yang berisi notes yang barusan kita buat. Oke, kita akan membuat 2 ya, karena yang satu lagi bakal kita coba untuk delete. Ini apa ya? Jumat. Typo. Jumat. Dan hari ini aku bikin, aku dikasih es campur. Maaf teman-teman, ini pakai es campur. Jumat. Berkah. Gitu ya. Habis itu kita langsung aja kita save. Nah, untuk mengedit, di sini udah muncul 2 card yang berisi notes yang barusan kita buat ya, teman-teman. Untuk mengeditnya, kita bisa langsung mengklik saja. Ini, nah di sini kita bisa edit ya. Dan juga kita juga bisa menambahkan ini notes
sorry, maksudnya emoticon. Itu habis itu kita bisa langsung save dan muncul di homepage. Nah, untuk mendelete kita bisa mengklik lama. Sorry. Nah, bisa mengklik lama, nanti akan muncul pop-up delete note. Dan are you sure want to delete this note? Di sini ada opsi delete and cancel. Kalau misalkan cancel, klik lagi. Kalau misalkan delete, kalau misalkan kita tadi klik lagi, habis itu kita klik delete, dia akan langsung mendelete. Itu merupakan CRUD dari aplikasi ini. Dan karena tadi ada login, pasti ada logout ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung logout. Oh ya, aplikasi ini juga bisa, jadi kalau misalnya kita keluar ya dari aplikasinya, habis itu kita masuk lagi, terus kita cari di sini, masuk. Nah, dia akan langsung masuk lagi ke homepage di akun kita. Tuh, jadi kita bisa langsung masuk aplikasi lagi tanpa login lagi, gitu teman-teman. Oke, kita coba untuk logout ya, habis itu masuk lagi. Kita masukkan lagi emailnya sya@gmail.com. Oke, setelah ini aku bakalan bakalan menjelaskan code dari aplikasi Daily Notes yang sudah aku buat. Langsung saja aku akan menjelaskan codingan dari backend-nya dulu, habis itu nanti ke front-end-nya. Untuk melihat codingan di backend-nya, bisa ngeklik app, habis itu Kotlin plus Java, lalu com example notes daily app. Kita mulai dari edit node activity ya, teman-teman. Ini merupakan codingan untuk objek Firebase library-nya. Setelah itu, ini codingan untuk variabel untuk tracking edit status user. Jadi user statusnya itu lagi mengedit atau enggak. Kalau misalkan user lagi mengedit, maka statusnya bakalan false. Dan ini on create ini codingan life cycle Android activity. Jadi ketika user ngebuka page-nya si page edit note ini, si codingan ini bakalan berjalan. Dan ini ke bawahnya ini objek untuk Firebase. Terus ini codingan ini dia bakal langsung nge-trigger berdasarkan status edit user. Sebenarnya codingan ini kayak masih bawaan dari bukan bawaan gimana ya, bagian dari codingan ini, karena dia untuk men-tracking untuk si status user tuh di mana gitu, status edit user edit ya. Ini ada load note dan di sini bakal langsung ke skip. Ini codingan untuk button back yang tadi aku jelasin di sini. Ini ada button back ya, sorry. Kalau misalnya kita edit, habis itu nanti di sini ada button back. Oke, dan ini ada button save. Untuk button save note. Kalau di edit tuh tadi ada save. Nah, ini untuk ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini load note ini tuh untuk mengambil data dari database berdasarkan ID node dan juga menampilkan ke interface. Dan ini untuk save di database-nya. Database itu menggunakan Firebase ya, teman-teman. Dan ini itu data model di Firebase. Jadi, data model yang ada di Firebase itu nanti berdasarkan ID, title, dan juga konten dari notes yang kita buat tadi. Jadi, model di Firebase itu kayak gini. Dan ini codingan if-nya. Jadi, kalau nggak ada ID-nya, dia bakal bikin data baru. Kalau ada, dia bakal nge-update. Saya langsung next ke home page activity. Oke, di sini kurang lebih sih sama ya teman-teman untuk
generalnya sama kayak yang tadi di edit note activity. Ini sama. Nah, kalau ini kasih listener ke card. Ini codingan untuk memberi listener ke card. Ini codingan untuk button logout. Terus ini untuk tadi si Firebase-nya. Terus ini setup untuk men-setup recycle view. Jadi view-nya di homepage. Dan ini button untuk add note. Add note yang dimaksud itu yang ini. Sorry ya. Kita save dulu. Nah, add note yang ini ya teman-teman. Oke, langsung kita balik lagi ke codingannya. Oke, ini untuk logout. Dan ini untuk delete confirmation dialog yang tadi kita kan kalau kita klik 2 kali, kita langsung aja ya. Jadi tadi kalau misalkan, kan ini kan kalau kita klik lama, dia bakal muncul ini ya, delete note, are you sure want to delete this note, cancel or delete, dan di sini codingannya. Ini. Set message, are you sure want to delete this note. Terus di sini bisa positif, kalau misalkan positif, kalau misalkan iya positif berarti dia nge-delete, kalau negatif berarti cancel. This no. Ini untuk mendelete note berdasarkan ID user dan juga ID note di yang tadi sudah kita buat ya. Dan kalau misalkan udah kehapus, kalau misalkan kita klik delete, nanti bakal muncul not deleted. Dan ini untuk kondisi lainnya yaitu failed to delete note. Kondisi ini biasanya kalau misalkan jaringan kita lagi nge-lag atau gimana gitu ya. Dan ini kurang lebih sama ya teman-teman. Ini edit. Dan ini on destroy, dia bakalan dijalani kalau user keluar dari activity yang tadi. Lanjut ke login activity. Kurang lebih sama ya teman-teman kayak yang tadi. Ini untuk button login. Kali ini kan di halaman login ya. Oke, kita langsung back aja ke halaman login. Kita logout ya teman-teman. Nah, ini di button login ini. Kita balik lagi. Tadi kan kita login berdasarkan email dan juga passwordnya di sini. Terus juga ada kalau misalnya kita belum punya, ya kita register. Tuh, terus kalau misalnya login kita menggunakan email dan juga password, nanti bakalan sukses. Habis itu kalau misalnya kalau kemungkinan kedua yaitu login failed. Itu biasanya jaringan kita lagi jelek. Langsung aja kalau main activity ini ya itu sih kayak basic aja. Begini. Tuh, ini teman-teman basic. Ini juga not basic sih. Ya kalau mau di-edit. Ini buat di note-nya kayak ID string, title, dan juga konten. Semuanya pakai string. Dan ini di notes-nya. Tadi kita dan ini untuk di notes-nya itu ini kurang lebih sama sih ya teman-teman. Ini untuk klik private for klik listener itu untuk ngeklik sekali. Kalau misalkan long itu untuk kayak ngeklik yang lama. Gitu. Kayak yang tadi kita mau nge-delete, kita harus ngeklik lama. Ini untuk nge-view-nya. Terus ini konfigurasi kliknya. Terus ini untuk menampilkan note dan juga kontennya. Tadi berdasarkan title dan juga konten. Gitu ya. Terus habis itu kita ke register, codingan di register. Untuk di register ini kita bakal show di sini. Nah, ini untuk tampilan registernya. Codingan ini itu untuk mengignore. Jadi kalau misal apa ya? Jadi di sini itu aku bikin jadi di sini saya itu nggak membuat ID untuk setiap card. Jadi di sini saya bikin missing inflated ID. Ini untuk mengignore aja. Tapi nggak ada dia muncul tos kayak notif itu enggak. Karena di sini saya buat karena saya nggak membuat ID di setiap card
Card yang dimaksud itu card yang tadi ya teman-teman yang udah dibuat itu. Seperti kita tunjukkan aja ya cardnya maksudnya. Kita balik lagi ke login, masukin @gmail, habis itu masukin passwordnya. Habis itu kita login. Nah, card yang dimaksud itu ini ya teman-teman, ini card. Ini card yang berisi title dan juga konten dari notes yang sudah kita buat. Oke, back. Habis itu, oh ya, karena tadi kita di register ya, kita logout lagi deh. Ini aku kasih pemahaman aja supaya supaya penjelasan aku bisa jelas. Oke, ini codingan untuk button register tadi. Tuh ya, terus ini untuk login. Terus ini juga, sorry. Ini sama sih kayak yang tadi di login ya. Tuh, kita register berdasarkan email dan password. Kalau misalkan sukses ya bakal muncul TOS registration successful. Kalau misalkan jaringan kita jelek atau ya jaringan kita jelek biasanya registration failed, dia bakalan muncul TOS-nya kayak gitu. Dan ini splash activity. Sebenarnya splash activity ini kayak aku buat dia tuh nunggu si aplikasi ini ngejeda gitu. Sebenarnya nggak kelihatan, tapi tapi ya aku buat aja. Jadi kalau misalnya kayak nge-lag atau ada delay pada saat mau masuk aplikasi atau dari login mau masuk ke homepage itu bakalan muncul si splash activity. Oke, udah oke. Habis itu aku lanjut ke codingan si kontennya. Ini ada di layout. Sebenarnya sama aja ya. Oke, ini untuk itunya. Nah, UI-nya kayak gini. Untuk edit tadi kayak gini ya teman-teman. Oke, untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Sebenarnya ini ya kayak biar mirip kayak HTML CSS gitu aja ya. Ini untuk backgroundnya, warna backgroundnya, terus ini untuk orientationnya, gitu. Terus ini untuk linear layoutnya. Terus lanjut di homepage. Aku bakal nunjukin si ininya aja deh. Nah ini tuh sebenarnya kalau di codingannya bakal muncul kayak gini ya. Item 1, 2, 3, 4 sampai 9. Terus ini kayak apa ya? Blue screen-nya gitu. Blue screen. Dan ini untuk loginnya, halaman login yang sudah tadi kita buat ya teman-teman. Kita bisa gedein. Sini ini blue screen-nya, email, password, button login, abis itu text view. Text view itu ya untuk register tadi. Ini mainnya, ya mainnya blank kayak gini. Ini untuk register, kayak tadi, register hampir sama kayak login. Habis itu ini untuk splash. Nah, untuk splash itu tadi kayak gini ya teman-teman, notes daily app. Tapi ini nggak kelihatan. Gitu. Dan ini untuk item note. Ini kayak blank aja sih. Oke, terus apa lagi? Oh ya, aku bakalan nge-show papernya. Ini paper aku. Daily Notes dibuat oleh Elisha Fatima dari kelas 4 ISA 2. CIP Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2024. Developed by Elisha Fatima. Sorry, ini belum di Daily Note. Ini aku kelas 4 ISA 2, nama developer aku. Ini nama developernya yaitu aku, sorry. Ini sertifikatnya. Ini tentang acknowledgement-nya. Ini sistem analisisnya. This project entitled Daily Notes is a project created to fulfill an assignment. Itu ya. This project was created using Android Studio.
Ini sama sih yang tadi udah aku jelasin. Dan ini platform dan juga framework. Aku pakai software-nya pakai Android Studio versi 3.1.18. Dan untuk bahasa pemrogramannya itu Kotlin murni. Tadi ada Java juga. Ini untuk UI-nya ya, tadi udah aku jelasin. Dan ini untuk flow chart-nya. Jadi pertama kali si user di sini start masuk gitu ya. Terus user register akun menggunakan email dan juga password apabila user belum memiliki akun. Terus abis itu user login akun yang sudah terdaftar, abis setelah register, user login menggunakan akun yang sudah terdaftar di register menggunakan email dan juga password. Terus user berada di halaman utama, abis itu user mengklik button add notes di pojok kanan atas. Terus abis itu user mengisi notes ya yang ada judul dan juga isi notes. Terus user mengisi button save, abis itu user berada di halaman utama. Udah, stop. Ini konfigurasinya aku menggunakan OS Windows 10, aku menggunakan Android Studio, .io, Microsoft Word, dan juga Microsoft PowerPoint buat membuat PPT-nya. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.